Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga kabar baik ya. Dan juga pastinya selalu ingat untuk stay di rumah aja. Kalau enggak ada keperluan mendesak, jangan keluar rumah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabilah Nur Fajrina dan hari ini saya akan membicarakan tentang motivasi yang di dalamnya itu ada definisi motivasi, terus ada jenis-jenis motivasi, terus kegunaan motivasi dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir ada ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang motivasi. Jadi tanpa buang banyak waktu, kita bakal bahas langsung ke yang materi pertama, yaitu adalah definisi motivasi. 1. Definisi motivasi. Di sini saya mengambil dari 3 pengertian. Yang pertama itu definisi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu motivation. Nah, motivation itu yang artinya adalah sebuah dorongan. Terus pengertian kedua saya ambil dari motivasi menurut Michel J. Lucius yang artinya adalah tindakan merangsang seseorang atau diri sendiri untuk mendapatkan tindakan yang diinginkan, untuk menekan tombol yang tepat, untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan. Nah, terus yang ketiga, ini ada motivasi menurut Weiner, dikutip dari Elliot et al., yang artinya motivasi itu adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak, mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Itu kan tadi aku sebutin 3 menurut ahli dan secara etimologi. Di sini simpelnya itu motivasi adalah sebuah dorongan yang berasal dari dalam diri individu maupun berasal dari luar diri individu yang bertujuan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Juga adanya motivasi ini akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang diinginkan oleh si individu itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Terus lanjut ke bagian kedua, yaitu ada jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada motivasi intrinsik dan juga ada motivasi ekstrinsik. Emang perbedaan sama pengertian keduanya apa sih? Oke, itu langsung kita bahas sekarang. Yang pertama kita bakal bahas itu ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang aktifnya tidak perlu dirangsang lagi dari luar, karena motivasi ini sudah atau berasal dari dalam diri individu. Motivasi intrinsik ini pure berasal dari dalam diri individu, tanpa ada dorongan dari orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, buat contohnya, misalnya gini, teman-teman itu menabung untuk membeli suatu barang atau buat ketemu idola teman-teman. Itu tuh bisa disebut motivasi intrinsik. Kenapa aku bisa disebut itu motivasi intrinsik? Karena gini teman-teman, motivasi itu motivasi untuk menabung dan nanti berakhir membeli barang atau bertemu idola teman-teman itu berasal dari diri teman-teman kan, berasal dari dalam diri teman-teman dan nggak ada dorongan dari orang lain. Nah, itu motivasi untuk menabungnya disebut motivasi intrinsik karena itu berasal dari dalam diri teman-teman, nggak ada dorongan dari orang lain. Seperti itu teman-teman. Terus yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang aktifnya dari luar diri individu. Maksudnya, dorongan keinginan ini bukan berasal dari diri individu, melainkan berasal dari orang lain. Contohnya orang lain tuh bisa kayak orang tua, terus bisa guru, sahabat, saudara, dan lain-lain.
Nah, kalau buat contohnya ini motivasi ekstrinsik itu kayak misalnya teman-teman pengen ngambil jurusan kuliah jadi guru, tapi tuh teman-teman kayak nggak yakin kayak ini saya bisa nggak sih jadi apa mengambil jurusan kuliah guru, saya masih ragu. Tapi karena ada kayak dari orang tua, terus guru, sahabat kayak nyemangatin kayak oh pasti bisa kok, kamu ngambil apa jurusan ini pasti kamu bisa menjalani jurusan ini. Itu kan kayak dorongannya dari luar diri individu kan, dari kayak orang tua, guru gitu, bukan dari teman-teman. Nah, itu disebutnya dorongan tadi itu motivasi ekstrinsik karena berasal dari luar diri individu. Terus di antara dua jenis motivasi di atas tadi, intrinsik dan ekstrinsik, mana sih yang paling berperan penting? Menurut saya itu adalah motivasi intrinsik. Kenapa kok intrinsik, kenapa nggak ekstrinsik aja? Karena motivasi intrinsik ini berasalnya dari dalam diri individu, yang mana itu adalah pure keinginan atau kemauan kita sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Jadi karena itu aku bilang kenapa intrinsik bisa lebih perannya besar, karena itu tuh benar-benar kemauan kita, karena itu yang kita mau, bukan dorongan dari orang lain. Itu tuh dorongan dari kitanya sendiri. Seperti itu teman-teman. Terus kita akan lanjut ke yang ketiga, yaitu kegunaan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 poin. Kita bakal bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah menentukan arah langkah. Dengan motivasi tentunya kita bisa mengambil langkah apa yang ingin diambil dalam hidup. Juga dengan motivasi membuat kita bergerak untuk melakukan hal-hal terbaik dalam hidup kita. Terus poin kedua itu adalah konsisten terhadap tujuan ataupun keinginan. Dengan motivasi bisa membuat kita konsisten dengan tujuan kita. Ada kalanya nih kita merasa lelah dan ingin nyerah aja sama tujuan kita yang belum tercapai sama sekali. Maka kita bisa memotivasi diri sendiri agar kembali konsisten untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan awalnya. Terus poin terakhir ketiga itu adalah sumber semangat untuk diri sendiri. Terkadang ada kalanya kan kita tuh suka ngerasa kayak nggak semangat, kayak ya pasti teman-teman juga ngerasa kadang kita ngerasa nggak semangat. Dengan kata-kata motivasi ini bisa membuat kita merasa kembali semangat lagi. Sebenarnya sih bukan cuma dari kata-kata aja ya, maksudnya kita juga ngelihat contoh aja kayak foto idola kita, terus kita merasa semangat lagi. Terus kita melihat dari ngelihat jerih payah orang tua kita yang mereka aja mau membiayai kuliah kita. Kita juga pasti harus semangat dong dalam menuntut ilmunya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu ada ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang motivasi. Di nomor 4 ini kita akan membahas ayat Al-Quran yang membahas tentang motivasi. Apakah ada ayat Al-Quran yang membahas motivasi? Ada ayat Al-Quran yang membahas tentang motivasi, dan kita bakal bahas sekarang. Yang pertama itu ada dari Quran surat Ar-Rod ayat 11, yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
Maksud dari ayat di atas itu adalah yang mana Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubah nasib mereka sendiri. Jadi dengan ayat ini itu bisa disimpulkan bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan motivasi untuk melakukan sesuatu yang nantinya akan mengubah nasib kita. Barulah dengan itu Allah akan mengubah nasib kita. Jadi di sini tuh harus kita sendiri nih, kita sendiri yang melakukan melakukan perubahan pada nasib kita. Karena kalau kitanya juga nggak ngelakuin perubahan pun, ya Allah juga nggak bakal ngerubah nasib kita. Jadi intinya kita harus mengubah nasib kita dulu, baru Allah akan merubahnya. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke yang surat kedua, itu ada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Nah, maksud ayat di atas itu adalah sesungguhnya Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang di luar batas kemampuannya atau kesanggupan orang tersebut. Jadi kalau kita lagi ngerasa kesusahan mengerjakan sesuatu, berpikirlah positif atau memiliki motivasi bahwa pekerjaan itu sesulit apapun pasti akan selesai dikerjakan. Karena Allah mengatakan Dia tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya atau kemampuan orang tersebut. Seperti itu teman-teman. Terus yang terakhir ada Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6, yang artinya, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Maksud ayat di atas itu adalah jika kita melakukan hal sesulit apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi mau sebagaimanapun sulitnya pasti akan ada aja jalan keluarnya. Dan di sini juga pentingnya motivasi. Mengerjakan hal apapun harus dibarengi dengan motivasi agar pekerjaan itu selesai. Seperti itu teman-teman. Dan sepertinya cukup itu yang bisa saya bicarakan hari ini kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.